Memasuki akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026, Republik Islam Iran menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Revolusi 1979. Krisis ini bukan hanya datang dari satu arah, melainkan hasil dari tekanan luar negeri yang menutup pintu perdagangan dan kekacauan manajemen domestik yang sistemik. Apa yang awalnya dipicu oleh kenaikan harga pangan dan inflasi, kini telah berubah menjadi ancaman langsung terhadap keberlangsungan kekuasaan negara. Rakyat Iran telah kehilangan kepercayaan pada mata uang mereka sendiri, sementara pemerintah terjepit di antara tuntutan rakyat dan sanksi internasional yang kian mencekik. Ini bukan lagi sekadar angka di laporan ekonomi, melainkan tentang pasar yang lumpuh, gaji yang tidak bernilai, dan eskalasi kekerasan yang mulai memakan korban jiwa dalam jumlah besar di jalanan Teheran dan kota-kota lainnya. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Untuk memahami krisis ini, kita harus melihat bagaimana Iran dikelola secara politik. Iran menerapkan sistem unik yang menggabungkan unsur republik dengan teokrasi mutlak berdasarkan prinsip welayat-e-faqih atau perwalian ahli hukum Islam. Dalam sistem ini, pemimpin tertinggi atau wali al-faqih memegang kekuasaan absolut yang berada di atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kontrol penuh ini dijalankan melalui lembaga kunci bernama Guardian Council atau Dewan Garda. Separuh anggotanya ditunjuk langsung oleh pemimpin tertinggi. Dewan ini bertindak sebagai filter ideologis yang memiliki wewenang konstitusional untuk memveto setiap undang-undang yang dianggap tidak selaras dengan hukum Islam. Yang paling krusial, mereka memiliki hak untuk mendiskualifikasi kandidat politik dalam pemilihan umum. Akibatnya, ruang politik sipil sangat terbatas karena hanya individu atau kelompok yang memiliki loyalitas total kepada sistem teokrasi yang diizinkan untuk berpartisipasi. Hal ini menghilangkan substansi demokrasi dalam pemilu dan menjadikan proses politik sekadar instrumen simbolik dukungan rakyat bagi rezim. Di luar struktur politik formal, terdapat Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC yang bertindak sebagai pengawal ideologi sekaligus pilar ekonomi utama. IRGC bertanggung jawab langsung kepada pemimpin tertinggi, bukan kepada Kementerian Pertahanan atau pemerintahan sipil. Hal ini menempatkan IRGC sebagai kekuatan independen yang mengendalikan industri strategis nasional, mulai dari konstruksi, energi, telekomunikasi, hingga transportasi, melalui berbagai yayasan negara yang disebut Bonyads. Dominasi IRGC di sektor produktif menciptakan ekosistem ekonomi yang tidak transparan dan tidak kompetitif. Banyak proyek besar tidak melalui proses lelang yang jelas, melainkan diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki koneksi dengan elit kekuasaan. Monopoli ini menghambat sektor swasta kecil dan menengah, mendorong praktik korupsi yang meluas, dan memusatkan kekayaan negara di tangan segelintir elit militer. Akibatnya, rakyat biasa kehilangan peluang ekonomi yang adil, sementara keuntungan hanya mengalir ke lingkaran dalam rezim. Ketegangan geopolitik Iran berpusat pada program nuklir yang dianggap dunia barat sebagai ancaman keamanan, namun dianggap Iran sebagai simbol kedaulatan. Setelah Amerika Serikat keluar dari kesepakatan nuklir pada tahun 2018, sanksi ekonomi yang sangat keras kembali dijatuhkan. Dampaknya sangat sistemik. Iran diputus dari sistem perbankan global seperti SWIFT yang merupakan jaringan utama untuk pengiriman uang antar negara. Isolasi keuangan ini membuat Iran sulit melakukan transaksi impor barang-barang penting seperti gandum, obat-obatan, dan suku cadang industri. Untuk bertahan, Iran terpaksa menggunakan jalur perdagangan belakang melalui perantara pihak ketiga dan pembayaran menggunakan aset digital atau sistem barter yang tidak efisien. Biaya jalan belakang ini sangat mahal, sehingga harga barang yang sampai ke tangan rakyat melonjak tajam.
Selain itu, ekspor minyak yang merupakan sumber devisa utama merosot drastis karena pembeli takut bertransaksi dengan Bank Iran, mengakibatkan pendapatan negara menyusut dari ratusan miliar menjadi hanya beberapa miliar dolar per tahun. Pada akhir Desember 2025 hingga awal Januari 2026, nilai mata uang rial Iran jatuh ke rekor terendah. Kurs pasar bebas mencapai kisaran 1,38 hingga 1,45 juta rial per 1 dolar AS. Sebagai perbandingan, mata uang Iran telah kehilangan nilainya sekitar 20.000 kali lipat selama 4 dekade terakhir. Kehancuran nilai rial membuat para pedagang di pasar tradisional atau bazar kesulitan menentukan harga jual karena nilai uang bergerak liar setiap jamnya. Menghadapi defisit anggaran karena pendapatan minyak yang hilang, pemerintah Iran mengambil langkah beresiko dengan mencetak uang baru melalui bank sentral untuk membayar gaji pegawai dan subsidi. Namun, pencetakan uang ini menjadi bom waktu inflasi. Ketika jumlah uang beredar meningkat tanpa diiringi penambahan jumlah barang di pasar, keseimbangan ekonomi rusak. Inflasi tahunan menembus 42% dengan kenaikan harga pangan pokok mencapai 72%. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan, harga naik, rakyat panik dan menukar uang mereka ke dolar atau emas, yang kemudian justru mempercepat jatuhnya nilai rial kembali. Krisis ekonomi ini telah berubah menjadi krisis kepercayaan. Rakyat mulai melihat menyimpan rial sama seperti menyimpan es batu yang mencair di bawah matahari. Masyarakat berbondong-bondong mengkonversi tabungan mereka ke dalam bentuk dolar Amerika atau emas, bukan untuk mencari keuntungan, melainkan demi bertahan hidup agar nilai harta mereka tidak habis. Ketakutan akan kenaikan harga di masa depan juga mengubah pola konsumsi. Banyak warga membeli barang dalam jumlah besar untuk ditimbun, yang memicu kelangkaan stok di toko-toko. Bagi rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke dolar atau emas, hidup menjadi soal bertahan dari minggu ke minggu. Mereka terpaksa mengurangi belanja bulanan, membeli obat secara eceran, dan menghapus pengeluaran untuk pendidikan atau transportasi. Kesenjangan semakin terasa karena elit yang terhubung dengan militer tetap memiliki akses ke kurs mata uang subsidi yang tidak bisa diakses oleh publik. Gelombang protes besar meledak sejak akhir Desember 2025, dipicu oleh mogok dagang para pedagang di Grand Bazaar Teheran yang tidak lagi mampu beroperasi akibat anjloknya rial. Solidaritas ini meluas cepat ke ratusan kota di 31 provinsi, melibatkan mahasiswa, pekerja, hingga kelas menengah yang sebelumnya cenderung tidak ikut campur tangan dalam urusan politik. Tuntutan demonstran segera bergeser dari masalah ekonomi menjadi serangan langsung terhadap simbol kekuasaan teokrasi dan pemimpin tertinggi, Ayatollah Ali Khamenei. Respon pemerintah menjadi sangat keras. Pada pertama kalinya, pemerintah mengakui melalui pejabat tingginya bahwa sekitar 2.000 orang tewas dalam bentrokan selama 2 minggu pertama protes nasional. Namun, kelompok hak asasi manusia memperkirakan angka yang jauh lebih tinggi. Lebih dari 10.000 orang ditangkap tanpa proses hukum yang jelas. Pemakaman para korban di Teheran kini berubah menjadi ruang perlawanan baru, di mana keluarga korban meneriakan slogan anti-pemerintah. Pada 8 Januari 2026, pemerintah Iran mengambil langkah ekstrim dengan memutus hampir seluruh akses internet di seluruh negeri atau internet blackout. Langkah ini dilakukan untuk memutus koordinasi massa dan mencegah dokumentasi kekerasan aparat tersebar ke dunia luar. Tanpa internet, informasi dari dalam negeri menjadi gelap, sebuah kondisi yang sering dianggap oleh pengamat sebagai tanda kepanikan rezim. Untuk melegitimasi penggunaan kekuatan militer dan eksekusi di tempat, pemerintah mulai menggeser narasi resmi. Para demonstran tidak lagi disebut sebagai warga yang menuntut hak ekonomi, melainkan dilabeli sebagai teroris dan kaki tangan kekuatan asing. Label ini memberikan stempel legal bagi aparat keamanan untuk menggunakan peluru tajam dan tindakan kekerasan fisik lainnya dalam skala massal terhadap warga mereka sendiri. Dunia internasional memberikan reaksi keras terhadap situasi di Iran. Amerika Serikat mengumumkan rencana tarif 25% bagi negara manapun yang masih berbisnis dengan Teheran dan menyatakan bahwa opsi militer tetap tersedia. Dari Eropa, Kanselir Jerman menyatakan bahwa dunia mungkin sedang menyaksikan hari-hari terakhir dari rezim Iran.
Isolasi diplomatik ini diperparah dengan evakuasi diplomat asing dari Teheran. Krisis internal Iran juga membawa resiko bagi stabilitas energi global. Iran adalah pemilik cadangan minyak dan gas besar, dan mereka mengontrol Selat Hormuz, jalur distribusi minyak paling vital di dunia. Jika rezim yang terdesak mencoba mengalihkan perhatian domestik dengan melakukan tindakan agresif di jalur ini, harga minyak dunia akan melonjak seketika yang akan memicu inflasi global dan membebani ekonomi negara-negara lain. Saat ini, Republik Islam Iran berada di titik persimpangan yang paling menentukan sejak 1979. Kegagalan ekonomi yang menyentuh urusan perut setiap lapisan masyarakat telah menghancurkan legitimasi ideologi yang selama puluhan tahun dibanggakan oleh rezim. Ketika sebuah negara tidak lagi mampu memberikan jaminan rasa aman, pangan, dan masa depan bagi generasi mudanya, stabilitas yang dibangun di atas kekerasan senjata menjadi sangat rapuh. Pemerintah Iran kini hanya memiliki dua pilihan: melakukan reformasi struktural yang mendalam dan berkompromi dengan rakyatnya, atau terus menggunakan kekerasan yang justru dapat mempercepat terjadinya revolusi total. Dengan jalur dialog yang tertutup dan kemarahan rakyat yang semakin berapi-api, masa depan Iran sebagai negara teokrasi kini berada dalam ketidakpastian besar. Dunia kini menunggu apakah status quo ini akan bertahan atau akan runtuh secara permanen.